sambutannya saya, Kepala BNPB, hari ini berkunjung ke Flores Timur. Ada Bapak Deputi 2 Kemenko PMK yang mendampingi. Sebetulnya yang akan hadir tadinya Bapak Menko PMK, tetapi mendadak tadi malam beliau ada penugasan lain sehingga menugaskan Bapak Sorni, Deputi 2 Kemenko PMK untuk bersama-sama kita. Bapak Menko Profesor Muhadjir Effendi menitipkan salam pada kita semua. Kemudian ada Deputi 3 Penanganan Darurat, Bapak Mayor Jenderal TNI Fajar Setiawan. Kemudian ada Bapak Hendra, beliau dari Badan Geologi Kementerian SDM, langsung di PVMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Jadi terkait dengan gunung itu. Nah, nanti kaitan dengan Gunung Lewotobi, laki-laki, perempuan tuh tanya ke beliaunya. Tapi jangan ditanya kenapa namanya laki-laki kok namanya perempuan. Nah, itu tanyanya kepada para pendahulu yang ada di sini. Pak Hendra nggak tahu ditanya itu kalau namanya, tapi kenapa itu erupsi nanti tanya. Kemudian juga ada Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan, Dr. Abdul Muhari. Kemudian ada beberapa tenaga ahli dari BNPB. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang negara kita ini negara yang kaya raya, ya, segala macam tuh ada di sini, sumber daya alam. Tapi di sisi lain juga bencananya paling banyak. Tahun 2023 BNPB mencatat 5.400 kali bencana selama 2023. Hari ini tanggal 30 Januari 2021, baru hari ke-30 di tahun 2024. Bencananya sudah 150 kali lebih nih. Jadi kalau di rata-rata satu hari 15 kali bencana. Memang yang menonjol di awal tahun 2024 ini adalah bencana hidrometeorologi basah, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim. Di 2023 bencana vulkanologi itu tidak banyak. Nah, di 2024 ini mulai banyak ini. Vulkanologi ini gunung, ya. Jadi gunung. Di antaranya ya yang di Flores Timur ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak PJ Bupati kan, Pak Doris. Tadi dipertegas oleh Pak Gubernur. Ini kalau BNPB mencatat terakhir Gunung Lewotobi laki-laki ini ya meletus tahun 2003. Memang dua gunung Lewotobi laki-laki dan perempuan yang sering meletus yang laki-laki. Yang perempuan tuh baru 2 kali. Nggak tahu kenapa, mungkin itu sesepuh dulu leluhur itu dibuat namanya yang satu perempuan yang satu laki-laki karena yang laki-laki sering meletus itu. Betul, memang dalam sejarah begitu. Nanti saya punya slide-nya itu. 2002, 2003 laki-laki meletus. Setelah itu 20 tahun tidak ada apa-apa. Baru sekarang tahun 2024. Berarti 21 tahun kemudian. Sehingga kadang-kadang masyarakat lupa bahwa ternyata di tempat kita ini ada gunung yang selalu aktif. Ya. Ini yang perlu kita setelah kejadian ini meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, bahwa memang kita tinggal di daerah bencana dan tidak ada bencana itu tiba-tiba, pasti ada kejadian sebelumnya, kejadian berulang. Nah, ini Lewotobi kebetulan siklusnya agak panjang, 20 tahun, tapi kita tidak tahu ya apakah ini terakhir atau besok ada lagi
atau tahun depan ada lagi, nah kita nggak tahu. Tapi lebih baik kita berpikir bahwa ini akan ada lagi, pasti akan ada lagi, dan itu akan terjadi di masa hidup kita, ya kan, dan masa hidup anak-anak kita. Itu yang harus kita camkan betul. Nah, karena sekarang sudah terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah siklusnya adalah kalau penanganan bencana saat terjadi, pasca terjadi, dan sebelum terjadi. Itu nggak bisa dipisahkan, itu berputar seperti lingkaran. Nah, sekarang karena kita sudah terjadi rapat koordinasinya, makanya kita sampaikan apa yang harus kita lakukan setelah kejadian ini, ya. Tadi kita sudah berkunjung kemana-mana, sudah memberikan bantuan, bukan berarti selesai sampai di sini. Bukan setelah kunjungan BNPB, ya, BNPB sudah 2 kali datang ke sini terus selesai masalah. Enggak. Masih banyak warga saudara kita yang tinggal di pengungsian. Nah, BNPB juga sudah membuat data. Ini tolong Pak Bupati, ya, Pak Kalaksa, ini nanti diikuti ini. Di sini datanya sudah jelas. Ada rincian. Itu sampai terinci di situ kebutuhan beras per hari, kebutuhan mie instan per hari, kebutuhan air minum, kebutuhan makanan, kebutuhan air susu, kebutuhan makanan protein, itu semua lengkap. Itu diperbarui terus supaya apa yang sudah disalurkan ke pengungsi itu betul-betul terukur. Tadi kan Pak Bupati menyampaikan di 2 gudang itu masih penuh, tapi kan kita tidak bisa secara manual. Ya, kita bukan mau mencari apa matematika, tidak. Syukur-syukur lebih lah, tapi jangan sampai ini salah sasaran ini gitu. Yang terdampak tidak dapat, yang tidak terdampak dapat. Nah, itu juga nggak bagus gitu. Ya kan? Kan tadi di tempat pengungsian itu masyarakat yang mengungsi itu kan meninggalkan rumahnya ada 4 km. Ya itu yang harus jadi prioritas. Kita sudah sepakat, tadi Pak Gubernur, Pak Bupati sepakat bahwa para pengungsi itu kebutuhan dasarnya jangan sampai dikorbankan. Saya datang jauh-jauh ke sini, Pak Deputi itu udah datang duluan waktu itu dengan Pak Gubernur, udah memberikan bantuan. Tapi begitu di televisi lihat kena hujan, itu kok kena hujan itu pengungsi itu, kebanjiran, kok nggak ada matrasnya, kok ada yang sakit. Nah, saya bilang Pak Deputi 3, kita ke sana lihat, coba bawa barang-barang yang betul-betul dibutuhkan gitu. Artinya bukan berarti Bapak Ibu sekalian dengan masyarakat walaupun jauh begini ya, kita tidak peduli. Kita peduli kalau sedikit apapun ada masalah itu kita peduli. Jangankan yang mudah dicapai seperti ini. Pernah ada kejadian longsor di Pulau Serasan. Pulau Serasan itu pulau kecil di ujung Natuna. Nggak ada yang pernah ke sana. Semua yang ada di ruangan ini nggak pernah ada yang ke sana. Saya aja kalau nggak ada longsor nggak pernah ke sana. Padahal biasanya prajurit TNI itu kemana-mana, tapi nggak pernah ke sana karena ada longsor di situ ya. Terpaksa kita harus ke sana. Itu masyarakat di sana beli makanannya aja dari Malaysia pakai perahu, lebih dekat Kucing daripada ke Indonesia. Kalau ke sana harus lewat 2 titik, lewat kapal dari Singkawang atau dari Natuna. Kapal perintis PLN tidak tiap saat datang. Dan kita kalau mau ke situ harus nunggu ombaknya berhenti. Oh, coba bayangin aja, kasihan nggak? Tapi bencana kena longsor, 50 orang terendam di situ. Itu kita datang terpaksa, naik helikopter udah hampir 2 jam. Nggak boleh sebetulnya. SOP-nya naik helikopter itu harus di bawah 1 jam kalau bisa, 1 jam 15 menit lah gitu. Kalau di bawah 2 jam itu sebetulnya dari segi keamanan nggak boleh. Tapi ya
demi masyarakat, ya kan, ya kita naik, kita tetap berangkat gitu. Di atas laut lepas itu naik helikopternya, bukan seperti ini mau naik laut lepas. Jadi kalau ada angin besar sekalipun atau misalnya badai ya selesai gitu. Nah itu bentuk bahwa kita peduli gitu. Nah apalagi seperti di Flores ini, jadi bukan jauh, ini masih dekat, masih segala macamnya masih terjangkau. Artinya tidak ada alasan bahwa kebutuhan dasar para korban bencana itu tidak tertangani dengan baik. Itu maksudnya. Yang jauh aja bisa kita tangani dengan baik, apalagi yang dekat-dekat. Nah dengan data-data ini mohon ya nanti digunakan betul. Nanti kalau diperlukan BNPB juga akan menanam orang di sini, mendampingi dari BPBD ya. Tapi nanti kalau BPBD udah bisa ya BPBD, supaya segera bisa juga, sehingga apa yang dibutuhkan betul-betul di tempat pengungsian itu dari hari ke hari itu bisa tertangani dengan baik. Ya, tadi saya lihat sih masyarakatnya masih sangat optimis lah. Ya, tapi kan kita tidak ngerti, udah sebulan kan kasihan gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Hendra bisa memberikan informasi setelah dari status 3 ini jangan naik lagi ke 4. Ke awas lagi tapi turun. Ke waspada, kemudian syukur-syukur bisa normal gitu. Ya. Karena gunung ini juga memang sudah puluhan tahun juga tidak beraksi. Tapi ingat, bukan berarti gunung berapi itu kalau tidak ada aksinya itu diam, itu tidak. Nah ini datanya dari BNPB ya. Lihat, jadi siklusnya memang semakin kesini nggak jelas nih, ada 90, 91, 99, 2002, 2003, terus nggak ada lagi, baru muncul 2024 yang laki-laki. Nah kalau yang perempuan itu meletus tercatat 2 kali sepanjang sejarah. Nanti mungkin Pak Hendra bisa melengkapi untuk data-datanya ini yang diperoleh oleh BNPB. Nah kemudian dalam kesempatan ini BNPB seperti biasa ini membantu ya, ada beberapa barang, nanti silahkan dilihat, Kalaksa, Pak Bupati. Ini dana ditambah lagi yang kemarin supaya bisa digunakan untuk operasional. Seandainya nanti masih kurang, ada Pak Fajar, ya silahkan ditelepon sekarang, walaupun di sini sinyal susah juga kan masih bisa WA itu. Silahkan dihubungi lagi. Intinya kalau kebutuhan dasar daripada para pengungsi